Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Maaf. Selamat siang anak-anak Bapak semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Baik, Pak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak mintakan kepada Anakda Abdul Muhti. Silakan dipimpin doanya. Ya, siap, Pak. Ayo kawan-kawan semuanya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, semoga keberkahan dalam menuntut ilmu pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu. Apakah kalian pada hari ini semuanya lengkap atau ada yang berhalangan? Bapak sebutkan namanya dan bagi laki-laki sebutkan hadir, bagi perempuan silakan sebutkan hadirat. Siap? Siap, Pak. Abdul Muhti. Muka pian mana, Pak? Abdul Muhti. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Zahratunisa. Hadir. Muhammad Syarif. Terakhir Yohanes Hasan. Hadir. Oke, selanjutnya berarti hari ini semuanya hadir lengkap ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada siang hari ini, Bapak ingin tahu apakah kalian semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah semuanya siap? Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Lanjut 3 periode. Pian mana, Pak? Pak, pian mana mukanya, Pak? Mana yuk? Bapak, muka Bapak mana, Pak? Muka Bapak patah. Kami ini sudah senyum-senyum, Pak. Nah, mana Bapak Bapaknya? patah sih, Den. Mana urun yuk? Bunyi ke pian, Pak? Gimana mukanya nih yuk? Aja, Bay. Ada Pak pilihannya nah. Ada Pak? Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Kacamata Tampil. Bapak silau, Pak. Mata hanyar itu yang mekar. Jangan ribut. Ya. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah,
Sekarang Bapak ingin bertanya materi sebelumnya, dalam artian ini kan pertemuan kita yang pertama nih. Sebelum kalian memasuki sekolah madrasah aliyah, kira-kira menurut kalian waktu belajar di tingkat sanawiyah ataupun tingkat SLTP, sepengetahuan kalian apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan Al-Hadis? Ada yang tahu? Al-Quran adalah kitab. Ada yang tahu apa pengertian Al-Quran dan Hadis? Al-Quran Bacaan, Pak. umat Islam, Pedoman Pak. Islam, Pak. Allah, Pak. Seperti Al-Quran. Oke. Nah, Bapak ingin tahu nih, menurut kalian, what is the meaning the Quran? Apa artinya itu? Kalau paham, Pak. Meaning the Quran. Udah paham artinya. Al-Quran is for reading. Ya, reading bukan loading, Pak. Quoting the Oke, Holy Book. Bapak terjemahkan ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran Al-Quran adalah bacaan. Kita Bacaan. suci agama Islam, Pak. Pak. Al-Quran adalah mukjizat Quran berasal dari kata bahasa Arab, Pak. Pedoman Nah, oke, alhamdulillah berarti kalian semua mengerti apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Tetapi alangkah bagusnya Bapak terangkan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, tadi sudah sebagian teman-teman yang menyebutkan pengertian Al-Quran itu, yang pertama adalah Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Yang keempat, Al-Quran adalah pedoman hidup. Dan yang kelima, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Pak. Nah, sekarang kita memasuki atau masuk pada materi pokok pembelajaran kita, yakni pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran itu sebenarnya ada dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara Islam. Menurut bahasa ini ada beberapa pendapat para ulama mengemukakan. Di antaranya yang pertama, menurut Al-Lahyani, kata Al-Quran berasal dari bentuk masdar dari kata kerja fa'il qara'a yang artinya membaca dengan perubahan bentuk kata tasrif, yakni asal katanya qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, yaitu maf'ul yang artinya yang dibaca. Itu menurut Al-Lahyani. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz qarana yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain, sebagaimana kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menurut Al-Farra, kata Al-Quran berasal dari kata qara'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah yang berarti atau indikator. Hal ini sesuai dengan fungsi Al-Quran yang kemudian merupakan menjadi petunjuk dalam mengambil hukum-hukum syariat. Yang keempat, menurut Ad-Dujaz, bahwa kata Al-Quran berasal dari kata sifat al-qar'u yang mengikuti susunan wazan fu'lanun yang berarti al-jam'u yang artinya adalah kumpulan, yakni
kumpulan dari kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, menurut Asy-Syafi'i bahwa kata Al-Qur'an berasal dari isim alam atau nama asli yang tidak berasal dari kata apapun, karena dari awal kata Al-Qur'an sudah digunakan sebagaimana kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 5 penjelasan pengertian Al-Qur'an secara bahasa itu tadi sudah sangat jelas pengertian Al-Qur'an. Selanjutnya, pengertian Al-Qur'an secara istilah. Nah, mungkin secara istilah ini Bapak ingin minta bantuannya kepada Anakda Muhammad Syarif untuk membacakan pengertian Al-Quran secara istilah menurut Qusayri. Silakan, Muhammad Syarif. Terus juga para orang tua yang mempunyai Syarif pada anaknya terkenal juga ya, ibaratnya Muhammad Syarif. Pengertian apa, Pak? Silakan bacakan pengertian Al-Quran secara istilah menurut Qusayri Bik. Pengertiannya Al-Quran ialah lapas yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, Pak. Oke, terima kasih Anakda Muhammad Syarif. Nah, jadi pengertian Al-Quran secara istilah kata Muhammad Qusayri Bik adalah Al-Quran huwa lafzu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuri al-manqul mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Oke. Yang kedua, pengertian Al-Qur'an secara istilah Bapak mintakan kepada Anakda Rusmanto untuk membacakan. Menurut Subhi As-Saleh merupakan pengertian Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir yang berupa ibadah bagi yang membacanya. Oke, terima kasih kepada Anakda Rusmanto. Jadi pengertian Al-Quran secara istilah menurut Subhi Saleh, Al-Quran huwal kitab al-mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqul alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Oke. Yang ketiga, Bapak mintakan kepada Anakda Abdul Mu'ti untuk membacakan pengertian Al-Quran secara istilah. Menurut Syekh Muhammad Abduh, pengertian Al-Quran yaitu Al-Kitabu huwal Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfuzu fi suduri man ana bihifzihi minal muslimin. Artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Masya Allah, Abdul Muti, anak Bapak ini pintar banget. Terima kasih atas pembacaannya. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa sudah dikemukakan tadi di awal-awal, ada 5 orang yang mengemukakan. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah dikemukakan oleh 3 orang. Nah, selanjutnya dari pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah ini dapat disimpulkan atau kita jadikan unsur-unsur pengertian Al-Quran, yaitu, nah ini ada 8 unsur pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah.
Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya karena dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafal. Nah, dari penjelasan pengertian Al-Quran tadi, apakah ada yang ditanyakan? Jelas Pak, jelas. Jelas. Pak, sudah jelas Pak. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, selama ini apakah kalian tahu atau ada nama Al-Quran selain Al-Quran? Banyak Pak. Banyak, diantaranya apa? Al-Huda, Syifa Pak, Syifa. Al-Huda, Asyifa, apalagi Al-Furqan. Alkitab. Al-Furqan, Al-Zikir. Tanzil. Al-Zikir. Nah, mantap, Masya Al-Bayan. Allah. Nah, di sini di dalam materi pembelajaran kita nama-nama Al-Quran itu yang lebih tepatnya sebanyak 5 diantaranya. Nah, yang pertama Al-Quran. Nah, itu kan sudah jelas Al-Quran. Yang kedua Alkitab. Yang ketiga Al-Furqan. Dan yang keempat Az-Zikir. Yang kelima At-Tanzil. Nah, di sini Bapak ada menyediakan slide-nya. Nah, Al-Quran merupakan nama yang paling populer, dikenal oleh banyak orang. Dalilnya itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, Bapak mintakan kepada anak muda Kiptiah membacakan dalilnya. Kiptiah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Anda Kiptiah membacakan apa yang Bapak mintakan tadi. Jadi nama Al-Quran yang pertama adalah jelas Al-Quran. Itu termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang kedua, nama Quran yang lain adalah Alkitab. Bapak mintakan kepada Manzilatun Nikmah untuk membacakannya. Nakna Manzilatun Nikmah. Ya, Pak. Bisa membacakan lah. Yang mana, Pak? Nama Al-Quran yang kedua Alkitab. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Tulisannya kotak-kotak, Pak. Oh, Saya berarti bisa Pak. ya. Siapa yang bisa ini? Siapa? Jainal bisa Pak, Jainal. Ya, silakan anaknya Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masya Allah, bacaan anaknya Zainal ini semakin hari semakin maju ya. Maju kemana Pak? Maju ke muka. Oke, jadi nama kitab Al-Quran yang kedua adalah Alkitab. Itu termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya nama Al-Qur'an yang ketiga adalah Al-Furqan. Nah, Bapak mintakan kepada anak Anda Zahratunisa untuk membacakan dalilnya. Apakah bisa ditemukan dalilnya? Zahratunisa. Artinya aja Pak yang tahu. Artinya aja. Oke. Ya. Coba bacakan artinya. Nah, Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Itu Oke, Pak. terima kasih. Ada yang tahu nggak kira-kira bunyi ayatnya gimana? Ada Pak. Zainal tahu Pak? Coba siapa? Pak Jena, anak Jenal. Coba. Pak bacakan Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan-jangan anak Zainal ini sudah hafal ya, hafiz Quran ya? Dikit Pak. Alhamdulillah. Andi ya Pak. Yang keempat, nama Quran yang keempat adalah Az-Zikr. Nah, apakah ini bisa terbaca lagi? Ada yang bisa membacakan Al-Hijr ayat 5? Pak, Abdul Mukti Pak bisa? Silakan Pak, anak Abdul Mukti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah, terima kasih anak Abdul Mukti telah membacakan ayat yang Bapak pinta. Nah, jadi yang keempat ini adalah Az-Zikr. Quran itu dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Selanjutnya yang terakhir yang kelima, nama Al-Quran adalah At-Tanzil. Ini dalilnya siapa yang bisa membacakannya? Ada? Zainal Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin. Oke, terima kasih. Sepertinya ada kekeliruan nih. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sangat pendek ayatnya ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, kira-kira dari penyampaian ini apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin tanyakan atau gimana? Ada yang ingin tanyakan? Jelas Pak. Jelas. Nah, kalau sudah jelas berarti kita tugas kelompok ya. Siap tugas kelompok? Iya Pak. Ya. Tugas kelompoknya sudah seperti minggu yang telah lalu kita bagikan kelompok-kelompoknya ya. Kelompok pertama menyebutkan pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Al-Lahyani. Kelompok kedua menyebutkan pengertian Al-Quran secara istilah menurut Khusayribbik. Dan yang ketiga, kelompok ketiganya menyebutkan nama-nama Al-Quran. Oke, Bapak beri waktu 5 menit ya. Cukup kira-kira 5 menit? Cukup Pak. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah siap kelompok 1, 2, dan 3? Pak. Siap. Untuk itu kelompok 1 silakan memaparkan pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Al-Lahyani. Silakan. Silakan. Zahratunisa bisa menyebutkan dari kelompok satunya. Zahratunisa. Iya Pak. Apa
hasil diskusinya? Al-Quran secara bahasa ya Pak. Nggih. Quran secara bahasa itu artinya sebagai kalam Allah, pedoman hidup Pak. Ya, ada lagi kalau buku yang lain bisa menyebutkan pengertian Al-Quran menurut Al-Lehyani. Pak, Silakan. Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il yang qara'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Masya Allah, terima kasih anak Anda. Kelompok kedua silakan menyebutkan pengertian Al-Quran secara istilah menurut Muhammad Khusairi B. Silakan kelompok dua. Anda Kiptia. Silakan. Menurut Bek, Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Masya Allah, terima kasih anak Anda. Kalau sekarang kelompok tiga menyebutkan nama-nama Al-Quran. Maulana Saleh. Saleh Maulana, Pak. Silakan. Ini nama-nama Al-Quran itu ada beberapa, Pak. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua Alkitab, yang ketiga adalah Al-Furqan, yang keempat Az-Zikr, dan yang terakhir adalah At-Tanzil. Nah, itulah nama-nama Al-Quran, Pak. Tinggi, terima kasih, Masya Allah. Hari ini anak-anak semuanya sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan benar. Oke, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang dibahas kita pada hari ini? Ada? Jelas. Cukup jelas Pak. Oke, selanjutnya kalau sudah jelas berarti Bapak minta bacakan kepada anak Anda Bul Hasan untuk membacakan hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini atau kesimpulannya. Silakan anak Anda Bul Hasan. Anak Anda Bul Hasan. Suaranya kedede, Pak. Sudah jelas ya? Nggih. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Siapa nih, Pak? Siapa nih, Pak? Saya ya, Pak ya? Nggih, silakan. Oke. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. 1. Al-Quran adalah kalam Allah. 2. Al-Quran adalah mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah. 3. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. 4. Al-Quran adalah pedoman hidup. 5. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian ada juga nama-nama Al-Quran. Jadi nama-nama Al-Quran ada 5. Yang pertama Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikir, dan At-Tanzil. Oke, terima kasih kepada anak Anda yang telah membacakan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian yang mana mungkin mengerjakan tugasnya di rumah saja lah, karena waktu kita juga yang menentukan untuk kita berpisah pada hari ini. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah ya. Ini Bapak bagi tugas-tugasnya, silakan kerjakan di rumah. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya pada hari ini untuk mengambil berkah menuntut ilmu pada hari ini, Bapak ingin memintakan membaca doa penutup untuk belajar kita hari ini kepada anak Anda Syarif memimpin doa kita pada hari ini. Silakan anak Anda Syarif. Ya,
kasih Bapak. Nah, mari kawan-kawan kita semua membaca doa kafaratul majelis. Nah, kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin untuk pertemuan kita pada kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk materi kita berikutnya nanti di minggu akan datang atau pertemuan berikutnya itu adalah membahas tentang keotentikan Al-Quran. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.